akan mendapatkan berkat. Dan berkat bukan hanya di dunia ini saja, namun surga udah menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kita bukan membangun daripada harta di dunia ini saja, tetapi harta surgawi itu yang paling perlu dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita selalu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu adalah mengandung janji, baik untuk hidup ini, artikan baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berarti bukan hanya sekarang saja, tetapi yang akan datang. Tadi saya bercerita sama si Joshua, dia katakan begini sama saya. Saya memang agak sedikit lucu, tetapi saya agak sedikit sulit untuk menanggapi apa yang dimaksud daripada cerita si Joshua tadi. Dia katakan begini, Mak, kayak mana ya di surga nanti ya, Mak ya? Katanya orang-orang yang itu, orang-orang yang takut Tuhan masuk surga. Iya. Jadi Mak, kalau orang yang suka melawan mamanya, melawan orang tuanya, masuk neraka. Iya. Jadi Mak, nanti di neraka itu ada nggak makanan kita di sana, katanya begini. Saya bilang begini, bagaimana mau makan di sana? Bagaimana kita mau makan di sana? Namanya kita sudah terangkat. Jadi kalau orang yang nantinya kita yang kalau namanya orang yang suka melawan orang tuanya, dia mendapat siksaan. Jadi artinya kau tuh gak kenal sama mama, walaupun mama ini orang tuamu. Kalaupun juga bapakmu juga orang tuamu, kalau bapak muda memang dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi saksi bagi banyak orang lain, lalu kau gak dianggapnya di sana sebagai anak. Oh gitu ya Mak ya? Iya Joshua. Jadi Mak, Mama tahu nggak kalau di handphone itu pernah aku lihat Mak, bahwasanya ada di situ Mak orang yang mau disiksa Mak pakai begini. Saya kurang paham. Terakhirnya dia marah karena saya nggak menjelaskan apa yang saya tidak paham apa yang dia maksud, dan dia pun marah, pengen tahu, sehingga handphone ini selalu dipertahankan dia untuk mencari tahu. Itulah pengertian yang dia masih tahu. Ya, kita percaya ketika si Joshua ini mau rindu dipakai oleh Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan rahasia firman Tuhan. Dan Joshua ini semakin memahami dan mengerti apa yang dia maksud dan apa yang dia inginkan. Dan saya percaya untuk hal itu, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Joshua ini, dan dia sebagai anak hamba Tuhan dan lebih akan dipakai lebih luar biasa lagi. Saya lanjutkan firman Tuhan sedikit lagi, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dikatakan ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi bagi kehidupan kita, setiap orang percaya bahwa kita harus mengimani bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu adalah sesuatu kebenaran. Amin. Bukan hanya diucapkan begitu saja, tetapi firman Tuhan itu benar-benar Allah yang memperkatakan lewat kehidupan kita, dan kita harus percaya sepenuhnya firman Tuhan itu adalah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengimani akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan kembali, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita saat ini berjuang, hidup dalam dunia ini sedang berjuang. Mengikut Tuhan ini kita berjuang. Bukan kita katakan kita ini mengikut Tuhan sampai di sini saja. Perjuangan kita masih lebih lagi, dan bahkan sampai saat ini kita sedang bergumul. Sampai waktunya Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita selalu semangat dan selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu bukan tidak pasti. Kalau manusia mungkin berjanji, mungkin sering sekali tidak menepati setiap janji-janjinya. Tetapi Tuhan, kita percaya kalau firman Tuhan itu, perkataan firman Tuhan itu adalah mengandung janji. Ketika kita menaruh setiap pengharapan kita kepadanya. Dikatakan lagi, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kita sebagai orang percaya, jangan pernah berhenti memberitakan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Kemanapun kita dan dimanapun kita berada, jangan pernah berhenti memberitakan firman Tuhan. Jangan katakan,
aku tunggu dulu sarjana S1 dulu baru aku memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah katakan demikian dalam hidupmu, karena aku rasa aku ini belum cukup ilmu pengetahuanku untuk memberitakan firman Tuhan. Kapan saja, tidak kalau engkau sarjana, waktumu masih SD seperti ini pun engkau bisa menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Contoh ini seperti Yonatan di sekolah, dia boleh menjadi saksi kepada teman-temannya. Lewat apa? Mungkin Yonatan nggak bisa memperkatakan firman Tuhan, tetapi lewat doa engkau menunjukkan engkau menjadi saksi bagi orang lain. Oh, dia nampak dia seorang Kristen, dia bisa berdoa, itu sudah menjadi saksi bagi orang lain. Kayak seperti Joshua mungkin gak tahu mengomongkan apapun kepada Tuhan. Dengan mungkin pun Yosua kurang pandai pun berdoa pun, tapi Tuhan memperhatikan ketulusan hati Yosua itu ketika berdoa dan mengangkat pujian. Di situ juga Yosua boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati dalam kehidupan pribadi secara pribadi. Yosua ya, dan anak-anakku, ingat bahwa Tuhan itu berkenan bagi hidup orang-orang yang selalu percaya dan takut akan Tuhan dan boleh mau dipakai untuk menjadi saksi bagi banyak orang lain. Amin. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, seringkali sekali ketika kita menganggap diri kita ini seorang yang masih muda, Tuhan, saya ini belum pengen dipakai karena saya ini masih muda. Aku ini belum tahu, banyak hamba Tuhan yang lebih lagi dipakai dan banyak hamba Tuhan juga yang boleh diberkati. Jangan pernah katakan demikian. Dan saya katakan tadi, jangan tunggu kau jadi sarjana S1, S2, atau S3. Bukan itu yang mau masuk Tuhan dari perkataan firman Tuhan. Tetapi ingat, kalau engkau mau dipakai Tuhan, berikan hidupmu untuk boleh menjadi saluran berkat dari perkataan firman Tuhan. Haleluya. Dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Sulit ini kita menjadi teladan. Saya secara pribadi walaupun sebagai guru, secara pribadi saya juga sulit untuk menjadi teladan. Karena tidak segampang seperti apa yang kita ucapkan, kita dengarkan untuk menjadi teladan. Karena dikatakan firman Tuhan pada hari ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Kita rindu sekali bahwa sebagai orang percaya, kita rindu lewat perkataan kita boleh menjadi berkat. Tapi sering sekali kita sulit untuk dapat menguasai setiap ucapan perkataan kita. Dan mungkin orang lain bisa tersandung dengan ucapan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari saya mengingatkan kita bersama-sama, kita belajar untuk boleh menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Amen. Jangan membuat orang lain tersandung. Ya, tetapi kita rindu sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan boleh menjadi berkat. Sekalipun kita masih muda, kita rindu setiap perkataan kita boleh menjadi berkat. Bahkan dikatakan kembali di dalam tingkah laku kita. Berarti ini berbicara tentang sikap. Sikap kita, tingkah laku kita, karakter kita sehari-hari. Mungkin gak melalui setiap ucapan kita, tetapi lihat tingkah laku kita, mungkin orang lain juga tersandung. Paham ya? Dalam karakter kita, tingkah laku kita, kayak mana itu orang beribadah kepada Tuhan, setiap hari berdoa memuji Tuhan, tetapi tingkah lakunya seperti orang-orang gak beribadah kepada Tuhan, suka melawan mamanya, ya juga suka juga melawan suaminya, ya kan?